Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, di sini kita akan membahas mengenai skill-skill apa saja yang dibutuhkan oleh seorang programmer. Di sini jadi udah ada 2 tim yang akan membahas hard skill, yaitu ada siapa aja boleh dikenalin tim-timnya. Ya, perkenalkan, nama saya Akmal, NPM 46 dari jurusan Teknik Informatika. Nama saya Dava Anov, NPM 8 dari Teknik Informatika juga, angkatan 19. Ya, nama saya Alifara Anargia, NPM 60 dari angkatan 2019. Oke, selanjutnya di sini ada tim soft skill, boleh dikenalin aja tim-timnya ada siapa aja. Ya, kenalin aku Ilmi dari Teknik Informatika NPM 62. Dan juga saya dari Teknik Informatika angkatan 19 dengan NPM 68. Oke, jadi di sini aku Dimas dari NPM 76 sebagai moderator. Jadi di sini skill yang dibutuhkan oleh seorang programmer itu kebagi jadi 2 ya, ada hard skill dan juga soft skill. Boleh dijelasin hard skill itu apa dari tim hard skill? Kenalin lagi, nama aku Akmal. Di sini aku akan ngejelasin sedikit ya tentang hard skill di Teknik Informatika. Hard skill itu kalau menurut pengertiannya adalah kemampuan spesifik yang harus dimiliki untuk suatu pekerjaan tertentu. Nah, sementara hard skill buat TI ini ada beberapa ya. Kalau yang udah kita gali-gali lebih dalam ini ada 7. Nah, di sini aku dan teman-teman tim hard skill akan mengurutkan gitu dari skill-skill apa sih yang paling penting di hard skill tersebut sampai ke yang paling nggak penting gitu. Nah, jadi skill yang pertama yang paling penting itu menguasai dan update bahasa pemrograman. Nah, kenapa kita harus menguasai bahasa pemrograman? Karena yaitu salah satu ibarat kata nafas bagi anak TI gitu atau anak IT. Jadi kalau kita tidak menguasai bahasa pemrograman ini, kita tidak bakalan berguna gitu di TI ini gitu. Lanjut, yang kedua ada menguasai computer programming atau coding. Nah, jadi coding itu apa? Coding itu kayak kalau ibarat kata kita tuh kayak memprogram suatu bahasa dan menginputkannya sehingga menjadi sesuatu hasil yang bernilai gitu. Nah, kenapa coding ini penting? Karena coding ini bisa membuat banyak hal gitu. Jadi misalnya bisa menghack sesuatu website atau bisa membuatkan suatu karya dan lain-lain gitu. Lanjut, mungkin bakal disampaikan oleh teman saya itu Alif. Ya, oke. Selanjutnya itu menurut saya itu ada menguasai software testing. Nah, jadi meskipun si proses coding ini nih udah dilakukan dengan sangat baik, nah tidak menutup kemungkinan tuh tetap bakal ada error gitu atau suatu masalah yang kecil gitu. Nah, jadi sebagai seseorang yang bekerja di bidang IT, jadi lebih baik tuh kita bisa melakukan testing untuk melihat error. Nah, sebelum kesalahan itu tuh merugikan pengguna aplikasi atau website. Nah, selanjutnya itu ada menguasai software debugging. Nah, jadi software debugging ini fungsinya untuk memeriksa apakah di dalam codingannya tersebut ada suatu masalah atau misal codingannya itu kurang efisien. Nah, jadi untuk seorang IT ini umumnya tuh akan lebih menghabiskan banyak waktunya untuk ngedebugging kode. Nah, dibandingkan dengan coding. Nah, jadi oleh karena itu tuh sangat penting buat seseorang yang bekerja di bidang IT untuk menguasai software debugging. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, terus dalam selanjutnya ada menguasai database dan spreadsheet. Jadi kita sebagai orang yang berkecimpung di bidang informatika, kita harus mengetahui tentang bagaimana cara menyimpan database, membuat, memperbarui, menghapus, menyisipkan, serta bagaimana membuat pola keamanan terkait database ini. Kenapa database sangat penting? Karena database itu banyak sekali dibutuhkan oleh klien. Jadi nggak jarang juga banyak klien yang minta database-nya dilindungi atau biar aman lah dari hacker gitu. Karena kalau data tersebar kan bisa bahaya banget ya. Oke, lanjut ke yang selanjutnya adalah kita harus menguasai
tentang media sosial. Nah, meskipun orang-orang sekarang itu aktif secara sosial, namun tidak semua orang tahu cara menggunakan media sosial ini dengan profesional. Karena itulah keahlian dalam menulis email yang menarik dengan profesional, menulis blog, dan mengelola aktivitas media sosial ada salah satu kemampuan untuk yang bisa membuat seseorang yang berkecimpung di bidang informatika menjadi besar. Lalu yang terakhir adalah kita harus bisa menguasai software dan hardware development. Ini dari namanya saja kita udah tahu ya bahwa ini tuh penting banget, software dan hardware desain dan development ini, karena itu salah satu istilahnya pekerjaan utama lah bagi seseorang yang berkecimpung di bidang informatika. Segitu saja dari saya, dikembalikan ke moderator. Oke, terima kasih tim hard skill. Jadi kalau misalnya boleh disimpulkan kembali, hard skill ini adalah skill-skill yang harus dipenuhi untuk menopang seorang programmer itu gitu. Tapi untuk memenuhi itu tidak hanya hard skill, jadi bisa dijelasin dari soft skillnya. Mungkin dari tim soft skill kita pindah dulu kali ya ke tim soft skill. Jadi bagaimana tim soft skill, boleh dijelasin soft skill itu apa saja gitu? Ya, jadi aku Fadil pengen ngejelasin dulu pengertian soft skill itu secara umum. Jadi soft skill itu kayak atribut kita atau kemampuan kita yang sifat bawaan dan tidak dipelajari secara formal. Jadi skill ini merupakan aspek penting dalam kesuksesan karir. Jadi bedanya tuh yang dimana hard skill itu lebih ke pengetahuan yang bisa dipelajari dan diasah. Kalau soft skill tuh cara ngatanya lebih ke membiasakan diri sih daripada langsung belajar gitu. Nah terus lanjut. Makanya ini ada soft skill yang dibutuhkan dalam PTI-an. Yang pertama itu ada detail. Jadi sebagai software engineer kita harus memperhatikan detail dari coding kita. Jadi bisa memberikan hasil kualitas tinggi lah. Lalu dengan ada detail juga, maka kita akan lebih mampu menangkap kesalahan dalam kode yang dihasilkan orang lain atau sendiri. Kemudian ada yang kedua, memiliki kemampuan komunikasi. Karena pada umumnya software engineer itu perlu bekerja sama dengan posisi-posisi lain. Jadi kan biasanya tuh ada developer, ada klien, terus ada developer pun di bagian ada desainnya, ada yang codingan back end-nya, front end-nya gitu. Jadi harus bisa buat komunikasi dengan baik lah. Selanjutnya teman saya. Oke, mungkin bisa dari aku. Yang selanjutnya itu adalah kita harus memiliki soft skill, yaitu berpikir dengan secara yang baik. Jadi seorang software engineer itu harus memiliki struktur berpikir yang baik. Kenapa? Karena dengan kita berpikir dengan baik dan terstruktur, kita dapat meminimalisir suatu kesalahan yang program yang kita buat. Sehingga sebagian besar kita tuh dapat memecahkan masalah itu dengan mudah. Jadi kita tuh harus berpikir secara terstruktur gitu, supaya tidak susah untuk mencari kesalahan-kesalahan yang program yang kita buat. Terus memiliki kemampuan mencari masalah yang baik tentu akan pekerjaan menjadi lebih mudah. Dengan berpikir secara struktur dan logis akan membantu menyelesaikan persoalan yang sering dialami oleh programmer. Lalu yang selanjutnya memiliki rasa ingin tahu lebih. Jadi dunia programmer ini nih berkembang sangat pesat gitu. Jadi dengan adanya kita memiliki soft skill, rasa ingin tahu yang tinggi, kita tuh bisa langsung bisa mengikuti perkembangan zaman. Jadi kita tidak tertinggal oleh programmer-programmer yang lain. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Kenal. Selanjutnya di poin soft skill yang terakhir mungkin ada yang namanya multitasking. Di sini multitasking berarti bisa mengerjakan beberapa tugas dalam satu waktu. Sebagai software engineer kita harus bisa, misalnya kita lagi mengerjakan suatu project yang membutuhkan beberapa pengetahuan, kita harus bisa juga melihat atau mencari informasi bagaimana sih tugas itu bisa diselesaikan sekalian mengerjakan project tersebut. Terus juga sebagai orang yang multitasking kita harus bisa komunikasi dengan orang lain serta juga mengerjakan si project itu bersama-sama begitu. Untuk poin soft skill sekian dari kami. Dipersilakan ke moderator.
Oke, terima kasih Bu. Udah cukup jelas ya. Jadi soft skill yang harus dimiliki itu seperti apa? Mungkin balik lagi, si skill-skill ini tidak hanya cuma ini saja. Jadi ya skill-skill yang harus dibutuhkan tetap saja harus lebih luas. Jadi teman-teman yang ingin menjadi programmer harus tetap belajar, harus tetap mencari tahu apa saja yang harus dibutuhkan. Mungkin cukup segitu dari diskusi kita hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan dan memberikan perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan dari kelompok kami. Saya tutup saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.